Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya dan para kawanan. Malam ini kita mau menanyakan beberapa kuesioner dari para teman-teman kita. Jadi di sini kita udah kedatangan ada Ayu, ada Via di sini sebagai sumber. Jadi pesan saya adalah jadikan ini sebuah masukan aja buat pertanyaan-pertanyaan nanti. Oke, ke pertanyaan pertama. Ada beberapa cowok yang nanya atau yang nembak ke bukan cowok, cowok nanya ke saya nih. Cewek itu kalau nembak duluan anggapannya kamu murahan atau gimana? Menurut dia atau menurut Ayu? Menurut Ayu, nggak murahan sih Om. Karena kan ngungkapin perasaan duluan itu lebih baik Om. Ya, bukannya biasanya cowok duluan yang buat ngungkapin perasaan itu? Ya kalau cowoknya ngapok-ngapok kan kitanya suka sama dia udah ngode-ngode nggak tahu diri ya kan, malah seenaknya ya udah lo ungkapin aja. Lo mau terima syukur nggak ya udah, yang penting kan gue udah ngomong. Tapi biasanya kan cowok itu kalau kita udah ngejalanin satu pacaran, cowok itu kan biasanya pasti udah tau lah apa namanya chemistry, apa namanya kesamaan-kesamaan atau gerakan-gerakan dari bahasa tubuh lah, kalau dibilang itu kan kelihatan gitu. Cuman kan ada Om yang cowok dia udah suka sama gue ini, jadi gue seenaknya aja gitu. Jadi dia ngelakuin apa aja semau dia gitu, karena udah tahu kita suka sama dia. Nah, pas pada saat ngungkapin cinta ke si cowok itu, kamu udah pasti minimal udah ngeliat dong gerakan atau gerak-gerik bahasa tubuhnya dia, udah pasti lihat ke situ dulu dong, ya kan? Bener nggak? Benar. Nggak semata-mata langsung nembak tanpa kamu tahu dia Iya, ada. kita kan lihat dulu dianya gimana nih, dia ngerespon kita baik apa enggak. Kalau emang nggak baik ya udahlah nggak usah. Dia gimana? Yang enggak sih, yang enggak murahan kan nggak tahu murahan apa enggak kan. Yang enggak tergantung ceweknya, tergantung cewek cowoknya dah. Iya, jadi ngeliat dari bahasa tubuh juga kali ya. Gitu. Yuk, kadang-kadang kan emang suka begitu sih kalau cowok ya, kadang-kadang suka jual mahal. Wow, mahal Padahal belum banget. tentu ya kan? Gitu. Ada Om yang ceweknya udah siap, tapi cowoknya belum siap, tapi cowoknya ngedeketin mulu, tapi belum siap gitu, jadi nggak jelas. Oh, gitu ya. Jadi Itu si biasanya ceweknya ngode-ngodein terus. Oh, ceweknya udah ngasih kode gitu. Nah, Tapi kayak sama-sama udah pengen deket, tapi itu si ceweknya kayak udah siap, cowoknya belum. kalau kayak gitu gimana sih? Aduh, agak berat ya kalau udah ngobrolin masalah percintaan. Aduh, pusing. Berat banget, kayak beban hidup. Kayak kalau masa kecil lagi gitu. kalau cowok cewek semakin kelihatan good looking, pandangan orang itu kadang-kadang kan biasanya berpikir sombong. Iya. Setuju nggak sih kamu dengan kayak gitu? Enggak. Karena Kenapa? kita nggak ngerasa good looking, jadinya ya biarin aja, biasa aja. Kalau menurut kamu nih, tanggapan mereka itu sombong tentang perempuan yang good looking, kita nggak jadi diri dia nih, nggak jadi si perempuan, tapi yang perempuan yang good looking menurut kamu itu, menurut orang lain itu kan pandangannya sombong. Bener nggak sih seperti itu? Bener gak Ben? Enggak sih, Nggak. ya tergantung si ceweknya juga. Ini kan karena adanya transformasi perubahan di dirinya, terkadang dia malah kelihatan Menyombongkan diri. menyombongkan diri lah, biasanya gitu ya. Mungkin terus itu pandangan kamu tuh bener nggak sih kalau seorang perempuan yang udah kelihatan good looking itu identik dengan kesombongan? Nggak semua kayaknya. Enggak semua. Ada yang kayak udah kayak gini ya udah kayak gini gitu, kayak mau cantik mau enggak ya udah sama aja gitu. Kayak ngapain apa yang mau disombongin. Iya benar. Benar. Kalau good looking karena dari orang tua gitu, orang tua Kamu jangan bengong mulu. apa yang mau di Jadi biar bisa tektok. Apa ya? Ini di saat ini kan kita mungkin
agak harus menjaga jarak ya. Tapi nggak tahu ya kalau dalam versi pacaran itu harus jaga jarak juga apa enggak gitu. Tapi kalau menurut kamu ya, pandangan kamu, kalau pacaran itu tanpa kontak fisik itu enak nggak sih sebenarnya? Enggak. Kenapa? Lebih bosan, kayak lebih enak ketemu karena lebih luas aja gitu kalau buat ngobrol. Kalau di chat bingung apaan yang diomongin, kadang Habis ya suka pembahasan. kehabisan topik. Beda-beda sih cewek, ada yang lebih suka jarang ketemu, ada yang lebih suka sering ketemu. Bukannya sering ketemu yang malah bosen? Banyak yang bilang gitu, tapi beda-beda lagi, balik lagi ke cewek gimana. Masing-masing Iya, orang. masing-masing orang sih beda-beda. Ayo sering ketemu dong. Tiap hari om. Tiap hari bosen nggak? Enggak, malah suka. Oh gitu. Oh jadi tergantung pandangan mereka masing-masing. Cewek yang berkumis atau bokok udang itu nafsunya gede katanya. Bener nggak sih? Enggak. Bener, Aku kayaknya bener. Soalnya Ayu kayak gitu. enggak, nafsu makannya kuat. Iya banyak pandangan kan begitu orang. Itu bener nggak sih menurut kamu? Menurut pandangan kamu lah. Enggak sih om, aku enggak gitu soalnya. Karena ini apa ya dibilang kata-kata ini saya udah pernah alamin dulu di tahun-tahun sebelum kamu lahir kali ya. Itu dari ke tahun kapan Dari tahun nggak ke tahu tahun kayak kan gitu itu memang. selalu pandangannya seperti itu, katanya yang bokok udang, yang berkumis, yang berbulu banyak kali. Maksudnya yang berbulu banyak gitu, dianggapnya itu yang nafsunya besar gitu kadang-kadang. Padahal kan tergantung juga gennya kan. Iya, Gitu. balik ke orangnya masing-masing. Iya ya. Banyak kan kayak gitu ya. Jadi nggak harus begitu ya. Banyak yang biasa pun juga nafsunya gede gitu ya. Ketawa. Gitu. Iya. Nah kalau dia bersetuju nggak dengan opsional apa pendapat itu? Nggak tahu sih, nggak pernah ngebuktiin, nggak pernah ngeliat Belum orang. pernah jumpain ya orang-orang kayak kayak gitu. gitu. Baru denger juga. Sebenarnya udah. kita di sini mau live Instagram, cuma karena lagi lowbat HP-nya, jadi kita nggak live Instagram. Jadi buat teman-teman para kawanan, jangan lupa tonton YouTube Kafe Kawan dan jangan lupa juga komen atau memberikan satu pertanyaan di Instagram atau di YouTube nanti. Gitu. Terus apa lagi? Kalau cewek katakan selalu ingin diutamakan dalam hal apapun lah. Bener nggak sih itu? Jadi segala-galanya maunya diutamakan gitu. Bener nggak pendapat kamu itu? Enggak sih om. Nggak semua ya? Enggak, karena kan bukan kita doang yang mau didahuluin, semua orang pasti kan dia punya kesibukannya sendiri, nggak mungkin selalu kita mau yang diperluin yang kan kita yang Iya. Kamu ketawa mulu sih. Enggak. Bingung. Nggak tahu ngomong yang monyong. Ayo sampai monyong-monyong katanya mulutnya. Aduh. Nah, sebutin satu mimpi kamu nih yang belum terwujud, mimpi kamu. Bahagiain orang tua. Kamu ayo keliling dunia, keliling dunia, around the world ya, traveling. traveling. Ya. Bahagian orang tua itu seperti apa sih sebenarnya yang baik? Karena kan bahagian orang tua itu nggak bisa diukur dengan uang. Ya, jangan ngelawan gitu. Gitu. Terus nurut apa kata orang tua gitu. Pernah nggak berselisih paham sama orang tua? Terkadang kan gini ya, maaf ya. Karena saya juga pernah jadi orang tua dan saya juga pernah punya orang tua gitu kan. Terkadang yang menurut kita itu benar belum tentu benar buat orang tua Orang tua. kita. Kadang kita suka berpikir, oh apa yang diomongin orang tua itu kalau orang tua jangan doang gitu, maunya menang mulu gitu kan. Itu kamu tuh biasanya nanggepinnya seperti apa dengan sikap yang kayak gitu? Gimana ya, kadang ya ngebilangin, ya ngomong gitu, menurut saya tuh gini gitu, menurut saya tuh yang bener gini. Terkadang ya gitu sih emang orang tua, Iya kan, enggak maunya itu benar gini terus kan? gitu. Iya kan, benar nggak? Beda argumen. Iya benar itu. Pasti semuanya mau masalah apa juga pasti berbeda pendapat Berbeda om. pendapat ya. So buat para orang tua, karena saya juga orang tua ya, jadi kalau mau menyikapi
kita jangan merasa paling benar sendiri gitu. Jadi banyak kan orang tua dulu kan begitu beranggapannya selalu benar, padahal belum tentu benar itu betul baik. Jadi ada sisinya yang kita harus dengerin juga dari mereka, dari anak-anak kita. Terkadang anak-anak kita udah bisa mendewasakan juga sih kayak gitu. Terus sisi baik yang ada di diri kamu apa? Sisi baik Aku nggak dendaman orangnya. masa Ya orang jahat ya udah terima aja. kamu welcome gitu aja apa? Tapi bukannya dengan kayak gitu malah banyak yang akan ngejolimin kamu. Kita balasnya dengan kebaikan, Om. Widih. Ya gimana kamu? Kalau kamu sisi baiknya kamu? Ya sama. Apa? Terus juga lebih gimana ya, waktunya belum dewasa tapi udah dewasa, jadi kayak lebih suka ngertiin orang kayak gimana ya. Jadi kita pahamin. Kita pahamin. Tapi dengan kayak gitu kamu jauhin nggak mereka teman-teman kamu? Enggak, Ya. ya udah temenan aja gitu, ngapain. Dia juga orangnya males nyari masalah sih, Om. Iya, benar. Malah nyari musuh, Om. Mm-mm. Iya, apalagi Oh. masalah yang cuma begitu doang ya, nggak penting ya. Nggak penting lah, mana masih muda, masalahnya apa sih paling ya kan cemburu semata Sosial. doang. Itu di pojok kiri paling ujung itu ada cowok tuh di sendiri. Ada cowoknya nih. Ternyata cowoknya dia. Kayaknya dia lagi nguping juga, nggak tahu. Oke, dia takut salah ngomong. Nah, sisi buruknya yang ada di diri kamu apa? Lazy atau pemalas atau apa? Pemalas. Mau nyerah bahan mulu. Itu Kamu- semua orang pasti nih. Oh, itu udah bukannya sisi buruk ya? Itu udah pasti, Om. Semua Iya. orang punya rasa malas. Punya rasa malas. Anjay, malas. Sisi buruk itu banyak sih. Jadi pernah menghina cowok nggak dengan kata-kata? Enggak. Kenapa? Kamu Karena- nggak pernah dihina? Ya pernah, karena kita nggak mau ngerasain orang yang kita rasain, nggak mau aku. Biasanya nggak bertengkar, wah keluar tuh semua kebun binatang atau apa gitu. Kalau kebun binatang Pasti. Tapi Cuman kalau kalau buat misalnya ngerendahin, menghina, enggak. nggak pernah. Apa disebutnya body shaming ya? Body shaming. Body shaming. Udah pasalnya, Om, ntar saya kena pasal lagi. Itu juga takut, Om, kayak suka nggak enakan. Tapi Takut. kalau bahasa binatang keluarnya anjir Iya. gitu ya biasanya. Kalau buat Sialan, Galina Om. mah takut. Sialan, nggak tahu diri dibayain gitu. Mikirin perasaan ada juga, Om, takutnya tuh orang sakit hati apa Iya, gimana benar. gitu. Kalau cuma kena jadi kita ya kan. Apalagi zaman sekarang tuh banyak orang. Ya, jadi gini. Apa ya? Dan mencintai itu relatif biasa. Tapi jangan terlalu dalam. Tapi kalau di kedalaman bahaya. Benar. Nanti jadinya bego. Jadi takutnya yang bertindak yang lain. Pengennya sih gitu, Om, tapi nggak bisa gitu. Kayak pengen gitu, nggak mau gitu sampai bego, nggak mau sampai mendalam, tapi nggak bisa. Namanya kayak udah sayang ya udah gitu. Kayak nggak main-main, ya gitu deh. Itu udah main hati dong kalau Dan sayang. di ujung dengerin. Iya kan? Kalau udah sayang udah mainnya di hati ya. Hmm? Iya kan? Ya gitu. Iya kan? Udah main perasaan dong kalau pakai sayang. Iyalah. Nah, Om sedikit nih yang mau tanya. Nanti kita mau naikin di beberapa, bukan di beberapa, di channel YouTube selanjutnya kita akan mau mempertanyakan ke orang-orang yang kita nggak kenal arti dari cinta dan sayang. Tadi kan udah diungkapin sayang itu. Nah, menurut Ayu sendiri cinta seperti apa? Cinta itu bisa Cinta itu buta dan tuli. selama kapan aja. Kalau sayang mungkin bisa selamanya. Cinta dan Sayang tuh sama muslim, sayang. Aku sayang banget sama aku makanya. Iya. Makanya nggak mau cinta. Cinta gampang kehilangan. Cinta tuh ya. Jadi lanjut lagi. Jika kalian suka dengan cowok, kode apa yang kalian berikan ke cowok? Ya, biasanya tuh kalau suka nih sama cowok kan, ngasih kodenya seperti apa? Sikapin dia beda sama yang lain. Hah? Nyikapinnya dia Beda sama beda yang sama lain. yang lain. Kayak aku nyikapin dia sama teman aku cowok beda gitu. Kayak lebih spesial Kode, buat ke kode, dia. Ya itu kan termasuk kode. Oh, termasuk kode ya? Kamu? Sama kayak gitu.
nggak ada kode-kode khusus gitu misalkan ke cowok kayak gimana apa ungkapin dengan bahasa tubuh atau apa gitu biasanya kayak gitu. Iya, kadang kalau misalkan cowok kodein tapi itu cowok kayak nggak jelas, kodein balik kayak ngepastiin ini orang serius apa enggak gitu. Oh, yang penting dia udah kelihatan ya dari bahasa tubuhnya ya. Gitu ya. Kalau Ayu sih utamanya gitu Udah dulu. makan Ayu tadi? Udah dong. Makin bego Pedes. tuh dia. Ya. Nih, banyak orang kalau lagi berpasangan itu kan kadang-kadang lupa. Kayak merasa dunia itu milik sendiri. Ya kan? Iya. Dunia serasa milik berdua anjay. Merasa milik berdua. Ya kan? Itu biasanya risih nggak sih kamu kalau lagi mesra-mesraan di depan umum gitu? Risih nggak? Risih om, diperhatiin orangnya, apaan sih, ngapain sih ngeliatin. Kalau kamu ngelihat orang lain yang kayak gitu, Si banget. Risih banget, makanya kan saling menjaga apa sikap gitu loh, nggak mau diliatin orang, ya udah lo nya jangan kayak gitu. Dapat omongan juga om kayak iya apaan sih, apalagi om pakai kerudungan kan om, kayak ih pakai kerudungan kayak gini namanya Iya. mulut orang kan om pedas-pedas. Image orang jadi buruk ya. Pandangan seseorang itu ngeliatnya, kok lu udah berhijab tapi kelakuannya begitu gitu ya. Ya, tapi kadang-kadang kan dia udah lupa kayak ngerasa dirinya apa dunia milik berdua doang. Dia asik di motor, gelendotan, gimana yang kayak gitu-gitu kan. Biasanya Awas salah ngomong, ntar kata Satria bohong. Ya kan kadang-kadang kan gitu ya dia. biasanya yang ngomong kayak gitu yang jomblo. Nggak pernah ngerasain biasanya. Iya, kayak sirik gitu. Nggak tahu sih emang bener om, kalau kayak bermesraan di ini visi aja gitu. Yang paling aktif siapa di antara kamu sama cowok kamu? Aku cover. Yang paling aktif banget, aktif dalam dalam apa ya, dalam semua Semuanya aku kamu ya. Kamu Maksudnya aktif gimana sih? semuanya. aktif dalam misalkan kalau lagi kita berdua paling aktif lah gitu, maksudnya aktif berbicaranya, aktif paling iya komunikasinya gitu kayak gitu. Ih, dua-duanya. Enggak kita cowok kita kan gitu. Iya sih, kadang sibuk HP om. Oh gitu, main game terus gitu. Iya bener. Kalau kayak gitu enak gak tuh nyikapin? Enggak lah, nggak enak. Nggak enak ya. Kita Tapi ngomong kan- kayak orang bego, panjang lebar di main game. Kadang dia kesel sendiri. Nggak dicolek gitu, nggak dicolek. Nggak. Udah dong, kan lagi ngomong nih aku gitu. Ah udah Enggak, Om. capek om. Tuh lihat aja HP-nya miring. Ada yang pura-pura budak. Sebenarnya enak gak sih sebenarnya ngejalin suatu pacaran itu? Apa? Ngejalin suatu pacaran itu, Hubungan. ngejalin hubungan pacaran itu. Ya kalau kitanya ngerasa enak, nyaman, ngerasa kayak sefrekuensi enak om. Kan banyak yang bilang gini, gak usah ada pacaran langsung nikah gitu kan. Oh. Gitu kan. Kalau di dalam agama tertentu ya gitu. Saya nggak nyebutin agama-agama. Tapi lebih enakan pacaran dulu sih, karena kan kita juga butuh pendekatan, butuh tahu nih cowok kayak gimana dulu. Kan nggak enak kalau nikah gitu. Nggak taunya belakangnya cowoknya gini. Jadi ada manfaatnya juga ya buat pendekatan dulu, biar kenal satu sama lain Iya, ya. benar. Biar sebenarnya. tahu luar dalamnya, baik buruknya. Tuh. Jadi jangan langsung nikah, jangan ikutin nafsu. Ya. Seenggaknya pacaran dulu kayak Pacaran berapa dulu, bulan, biar setahun. kenal. Kan biar nggak nyesel, lebih enak kalau ngejalanin kayak gitu. Jadi kalau bisa sih terbuka dalam segi berpacaran, jangan gain, jangan nutupin diri. Pernah nggak di cowok kamu tuh minta macem-macem Macem-macem apa? macem-macem lah. Macem-macem Misalkan tuh. apalah yang baik yang negatif yang positif, pernah nggak dari cowok gitu minta sesuatu Contohnya misalkan gini, gue pengen ini dong, pengen ini, kayak misalnya minta beli ini, minta yang beli ini gitu kan. Kadang-kadang kan yang lebih pantas minta-minta itu kan perempuan. Ya kan. Nah, ini kita berbalik, cowok pernah nggak sih Pernah, tapi Pernah. dia nggak frontal sih. Kode. kode
Gua nggak punya jam nih gitu kan. Pusing nih kalau buat ngeliat waktu ya nggak bener. Iya gitu. Baru jamnya dihilangin. Enggak, bukan yang sekarang, yang Oh, kemarin-kemarin. yang kemarin-kemarin. Kalau yang kemarin-kemarin nih Om banyak minta, banyak Iya, maunya. kalau yang kemarin-kemarin. Nah masalah kayak gitu. Penyesalan terberat dalam hidup kamu tuh. Bego Ada- sayang gimana ya? Gimana sih ngomongnya? Lagi sayang-sayangnya tuh kan Pokoknya tiba-tiba- bego deh, bego sama sayang sama orang gitu. Sampai bego banget. Kalau udah sama sayang orang. tuh apa aja ngikutin dia maunya apa kita nurut. Kalau kata dia ini udah ikutin. Jadi kita udah memberikan apa gitu. Heeh. Semua mua gitu. Iya. Emang apa aja sih yang pernah dikasih ke Kalau yang dulu nih, ya semua ibaratnya kayak modal dari aku lah gitu, dari motor, dari jajan, dari bensin tuh aku yang ngejemput, aku yang jajanin, aku yang bensinin gitu. Tapi ya ada sisi baiknya juga sih, nggak semuanya nggak semua kayak gitu. Tapi bingungnya Om, pas sama dia duitnya ada aja Om. oh gitu. Kayak ada aja jalannya gitu buat ngasih ke dia ada ya dia. Kalau gitu rezekinya dia sama dia dong sebenarnya. Ya tapi ya bisa sama dia juga deh. Bukan rezeki sih, ibaratnya kayak diusahain sama kita gitu. Kita harus ada nih gitu. Nyesel dong tuh kalau udah. Nyesel banget dong. Kan emang semuanya harus penuh dengan pengorbanan. Kalau misalkan pengorbanannya di kita doang, dia nggak pernah berkorban, buat apaan? Nyesel lah. Mendingan Kalau korban kambing ya. Iya, korban sapi om, bagi-bagi ke orang. Iya benar. Jadi gitu. Jadi buat sobat-sobatku, buat kawan-kawan dan para kawanan, sebaiknya bukan sebaiknya sih ya, saran aja sih. Ada take and give lah satu sama lain dalam menjalin suatu hubungan ya, benar nggak? Benar. Ya kan, jangan kita langsung opportunity memanfaatkan suatu situasi hanya cukup di situasi kita sendiri. Gitu. Jadi dan yakin kalau bisa sih yakin kalau itu yang terbaik buat hubungan. Tapi kalau kita memanfaatkan situasi atau opportunity kayak gitu jatuhnya nggak bagus juga karena kan kita baru menjalin ya kan. Belum ada ikatan. Di masa lalu kamu pasti pernah merasakan kebahagiaan. Paling bahagia itu di saat Siapa dulu nih? siapa aja terserah. Ayo deh. Ya deh duluan. Bagian paling benar-benar buat kamu bahagia tuh apa? Ya disayang lebih sih. Bisa yang lebih. Kayak lebih, pokoknya kayak lebih banget gitu sayang sama akunya gitu. Itu bahagia banget. Bahagia banget. Nggak bisa diungkapin itu ya kan dalam kata-kata. Kayak spesialin banget lah, kayak martabak. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa tuh? Sayang. Iya kayak gitu saya. Oh, itu udah bahagia banget ya. Bahagia banget. Bener nggak? Terus kayak gimana sih kalau lagi enaknya tuh kalau lagi stres banget gitu terus curhat terus kayak ya udah gitu. Sabar ya, Enak banget gitu ya. gitu. Itu sebenarnya tuh kesempurnaan seorang perempuan ya. Perempuan tuh Kalau minta yang ini masalah macam-macam. percintaan kayak Macam-macam gini. ya. Nggak neko-neko. Cuma minta disayang doang. Masa? Nggak, yang lainnya enggak? Yang lain belakangan. Ya yang lain belakangan. Sayang dulu. Sayang dulu penting. Sayang Jadi- sama duit sejajar. Jadi disayang dulu, bukan yang sekarang. Gitu. Maksudnya gimana tadi? Disayang yang dulu baru yang sekarang. Bukan kan? Bukan. Bingung kan? Ini Jadi lemot disayang nih. dahulu gitu. Intinya gitu disayangi dahulu kalau seorang perempuan itu maunya disayang dahulu. Ya tapi juga harus ada modal lah. Masa ya nggak mau ngeluarin duit? Nah, kan Emang kita juga apa ya, modal cinta, maksudnya kayak emang kita makan cinta doang. Kan juga yang lain-lain gitu. Nah, di segmen-segmen selanjutnya saya mau membahas tentang cinta dan sayang. Tapi sedikit kita mau nanya ke mereka berdua. Arti sayang dan cinta, menurut kamu sayang seperti apa? Cinta dulu deh, cinta. Cinta. seperti apa? Cinta bisa hilang kapan aja. Sayang bisa selamanya. Memang bisa hilang, cuman butuh proses yang lama. Kita udah nggak sama dia, tapi kan kita masih ada rasa sayang. Kamu? Ya bener sih Om. Kayak
kalau sayang bisa sayang sesama muslim. Lo gak jelas lo. Gak ada jawaban udah diem. Enggak, tapi gini. Tapi enggak. Kan cekakan. Bingung kan? Enggak, gimana ya? Jelasin deh. Kalau misalkan, tapi kalau yang aku rasain nih, kalau misalkan cinta tapi belum bisa sayang, kadang kayak cintanya sama siapa gitu, kita cintanya sama orang tapi itu rasa sayang kita tuh sama masih yang lain gitu. Jadi mengungkapkan satu rasa cinta dan sayang itu kadang-kadang semua gini kali ya. Saya juga agak bingung nih sebenarnya. Cinta tuh sebenarnya apa ya? Nanti deh kita akan kupas di segmen selanjutnya. Itu surprise. Tapi kalau masukan dari mereka sih agak masuk juga ya. Artinya antara cinta dan sayang tuh 11-12 sebenarnya gitu. Tapi kalau cinta itu kan semua berawal dari Kontak pandangan, fisik. pandangan mata, dia mencintai. Tapi kalau udah masuk di suatu kata sayang mungkin sudah ke perasaan hati gitu, ke perasaan hati yang sudah dalam gitu. Artinya sama juga kayak kita seumpama contoh gini, misalkan kita lagi naksir satu barang gitu di mall atau di mana gitu kan. Pada saat hari itu kita naksir dengan barang itu kan artinya kita cinta dengan barang itu. Tapi belum tentu pada saat hari itu juga belum tentu bisa kita milikin. Bisa jadi hari itu besokannya udah diambil orang lain. Artinya kita masih bisa lepas ya kan untuk merelakan barang itu diambil orang lain. Tapi kalau udah sayang ya artinya dia udah benar-benar punya rasa memiliki atau merawat lah sebenarnya. Sebenarnya antara cinta itu awal, kalau sayang itu udah dalam proses perjalanan. Artinya udah ada perawatan, udah ada tingkat merawat atau apa ya, menjaga ya kalau dibilang seperti itu. Itu salah satu. Mungkin nanti akan kita tanya ke beberapa para kawanan, teman-teman yang lainnya. Tim ada pendapat. Di beda mungkin banyak pendapat dari orang lain. Nah terus apa lagi ya, pernah ditampar cowok nggak? Oh, nggak pernah. Yang ada cowok yang aku tampar. Jangan sikap kayak gitu, kamu ngerasa gimana? Lo belum siapa-siapa udah berani main tangan. Orang tua gue sendiri nggak pernah main tangan, seenggaknya kan kayak gitu. Tapi bukan dengan kayak gitu salah satu rasa sayangnya dia sama kamu. Menurut aku kalau sayang nggak harus main tangan. Sayang ya dengan cara lembut, bukan kasar gitu. Kalau kasar ya berarti udah toksik. Toksik. Tapi kadang-kadang kan cowok kan berpendapat sih ya. Berpikiran dia menunjukkan seorang pria yang sejati. Dia nunjukin rasa sayang itu dengan kelakuan yang seperti itu, biasanya kan seperti itu. Itu bukan sayang kali om namanya. Bukan sayang ya? Itu dia memperlihatkan. Atau mungkin pernah ada rasa traumatik dari kecil kali ya, dia dengan sifat kekerasan. Kalau gitu. yang benar mah kan bisa dibilangin om, kayak dibilangin secara baik-baik gitu, kayak dijanjiin lah kayak gimana sih, kayak dijanjiin gimana cara biar lo nggak kayak gitu lagi. Jadi diomongin baik-baik. Iya, intinya diomongin baik-baik deh. Iyalah, apalagi di masa-masa pacaran ya, sama juga kayak masa-masa transisi Orang kan. tua kita aja sih sayang kita kan nggak pernah sampai ngumpul Iya, om. benar. Jadi buat semua nih, jadi saya ngasih pesan-pesan mulu nih. Jadi ya gitu, kalau mau menjalin sesuatu hubungan yang wajar aja, terus kedua yang ikutin aja air mengalir. Jadi seapa adanya, kalau emang dia harus jadi jodoh kita ya kita jalanin, ya kalau enggak ya udah just be gone gitu. Artinya jangan terlalu dipaksakan gitu. Sewajarnya aja ya om. Sewajarnya, jangan terlalu memaksakan, karena kita ya bukan siapa-siapa, hanya orang Belum jadi hak milik sepenuhnya. Benar. Pernah nggak ada kejadian yang kayak gitu-gitu di antara kamu atau teman-teman kamu? Ada om. Kayak gimana? Bisa ceritain nggak? Ayo deh. Hah? Ceritain dari awal. Ya cerita aja, nggak apa-apa. Jadi kan buat pengalaman buat teman-teman, buat para kawanan di sini. Jadi nggak harus. Jadi gini, podcast kita ini kan untuk berbagi,
berbagi pengalaman Benar-benar. ke teman-teman. Jadi jangan sampai kita jadi pelaku atau tersangkanya gitu maksudnya. Gitu. Pernah emang ada Tahu kejadian pelaku. gitu? Pernah om, toksik banget hubungannya. Jadi tuh ini cewek nggak boleh main sama siapa-siapa, harus sama dia. Terus main kesini dilarang, main ke situ dilarang. Jadi sehari-harinya harus sama dia. Terus waktu itu main kan bareng-bareng, cewek semua. Dia mau nginap di rumah aku, tapi nggak boleh. Akhirnya disamper sama Terus? cowoknya, suruh pulang. Apa sampai bawah, sampai depan rumahku, dia dijambak rambutnya, dijenggut, suruh naik motor. Akhirnya pas di jalan dia tabrakan, jatuh. Oh, itu tapi teman-teman yang lain Ya udah nggak bisa belain, namanya udah gimana, dia udah kasar, mau diapain, cuma bilang jangan kayak gitu, tapi tetap aja. Takutnya kan semakin kita ngebelain si Makin cowoknya juga jadi. semakin makin jadi ya. kasarin tuh cewek takutnya gitu. Kasian juga om kadang ngeliatnya kayak gitu. Tapi udah tahu toksik masih dijalanin terus sampai sekarang. Ini sebenarnya nggak boleh kayak gitu ya. Ya Terlalu- iyalah. apa mungkin tapi baru tahu lo kayak gitu banget gitu. Sekarang banyak om baru berhubungan pacaran tapi udah berani main tangan, mukul, apa gimana. Wow. Belum bisa ngasih makan padahal. Suka masih nyakitin juga. Dasarnya masih baru pacaran ya. Ada pesan nggak buat teman-teman dalam hal ini gitu? Yang berhubungannya toksik cepet-cepet keluar deh, karena nggak enak. Nggak sehat juga. Pacarannya nggak sehat. Jangan lah ya kayak gitu. Kalau buat cewek jangan terlalu bego lah sama omongan manis dari cowok gitu. Jangan terlalu kepancing Betul. omongan. Ya jadi itu pesan-pesan buat semua, buat para kawanan. Kalau mau menjalin sesuatu itu hargai, kita saling menghargai, jangan terlalu seenaknya juga jalin gini. Kalau emang menurut kamu dia nggak nyaman, dia udah nggak perfect buat kamu ya tinggalin gitu. Tapi kalau misal memang itu adalah pilihan terakhir buat kalian, ya kalau bisa dirawat atau dijaga Dijaga. baik-baik gitu, bukan justru ditunjukin dengan suatu kekerasan. Iya benar. Jadi buat para cewek juga ya pintar-pintar memilih lah ya. Pintar-pintar memilih. Kalau yang kayak gitu terus kita harus terus mencintai, itu salah juga. Jadi karena jangan berpikir buat hari ini dalam hal hubungan cintaan, pikirin tuh ke masa depannya kita gitu. Kalau kita terus begini nggak akan langgeng. Tapi gini om, dia udah ngerasa hubungannya toksik, pengen keluar dari zonanya itu, cuman dia nggak bisa. Kenapa emang? Kayak ada alasan yang bikin dia bertahan, nggak tahu apa Mungkin ya. sayang kali. Tapi nggak tahu juga sih di balik sayang itu juga ada apa lagi nggak tahu juga. There's something kali udah Ada pernah sesuatu terjadi. rahasia yang takut Mungkin ada sesuatu ketahuan yang udah sama pernah orang. terjadi juga kali. Iya. Jadi mungkin komposisi udah ngelebihin dari seorang pacaran kali ya. Iya. Mungkin Tahu juga sih. Iya kan? Heeh. Mungkin ini juga makan omongan manisnya kali. Ya itu. Jadi kayak gitulah. Jadi mungkin anggap aja jadi pertanyaan dan obrolan ini menjadi suatu masukan atau obrolan-obrolan yang bermanfaat. Kalaupun nggak bermanfaat nggak masalah. Ada lagi kita mau bahas nggak? apa? Cukup kali ya. Udah. Oke, buat para kawanan, buat semua, jangan lupa berikan komentar terbaik, atau kalau mau bertanya silakan DM di Instagram Cafe Kawan, Sama follow Instagram dong. atau follow Instagram mereka berdua, silakan. Mereka ngizinin kok. Nggak apa-apa, selalu. Orang follow dong. Kalau mau nanya-nanya tentang apapun, ke apa namanya, silakan DM di Instagram Cafe Kawan atau ke mereka berdua. Nanti akan kita upload di channel YouTube kita selanjutnya. Terus jangan lupa like dan subscribe. Pesan moral dari kita adalah jadi yang terbaik aja buat diri kita. Kalau kita mau menghargai orang lain, hargai diri kita dulu, baru hargai orang lain. Dan jadi orang yang pintar, jangan pernah
lebih baik jadi orang yang terlihat bodoh kalau itu memang kita pintar gitu. Mendingan seperti itu ya Nah, gitu. benar. Jadi harus pintar-pintar memilah gitu, memilah pasangan hidup. Karena dalam pasangan hidup itu nggak cuma sekedar Selamanya. sebentar tapi selamanya. Jadi harus pintar lah gitu. Dan harus tahu juga tentang karakter-karakter dari lawan jenis kita. Oke, sampai di sini obrolan sore kita. Terima kasih. Mudah-mudahan menjadi bermanfaat buat semua. Jangan lupa tonton terus channel YouTube Kafe Kawan. Ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.